Kumbeke, dulu datang kita, sekarang sekali setahun untuk ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Wa an Qaz'ah, dari Qaz'ah bin Yahya al-Basri berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar. Putar dikit nih, jangan dia diam. Dia muter, Mat, tekan anunya tuh belakangnya. Ayo belau. Ya. Baik. Dalil lain para jamaah. Qaz'ah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar, Atit Tur, hai Ibnu Umar, bolehkah aku mendatangi Bukit Tursina, bukit yang bersejarah, tempat Nabi Musa berbicara dengan siapa? Allah. Apa kata Ibnu Umar? Da'it Tur, tinggalkan Tur, jangan datang. Kenapa? La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian dengan safar mempersiapkan kendaraan perbekalan kecuali kemana? 3 masjid. Maka apabila lembah yang suci ini tidak boleh kita datangi, inilah pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dalam ilmunya, paling dalam pemahamannya, paling baik hatinya, fala yajuzu, maka tidak boleh mendatangi tempat-tempat yang lain dengan tujuan ibadah, dengan harus musafir, kecuali hanya 3 masjid. Berarti ngumbe ang kunay lai no, kumbe ke, dulu datang kita, sekarang sekali setahun untuk ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Masa anda ingat Allahyarham Tuan Guru Maksum sebut itu? Ya, ada makam kayak keramat Tainacong. Ini adalah masuk dalam larangan hadis ini. Kenapa? Karena kita harus safar, bahkan seharian kan? Seharian apa tidak? Seharian. Syaddur rihal. Anehnya hadis ala fazuruha katanya, ziarahilah kuburan itu katanya. Iya, Nabi SAW suruh ziarahi kubur terdekat. Kenapa? Untuk musafir la tusyaddur rihal, tidak boleh mempersiapkan kendaraan, tidak boleh bepergian kecuali mendatangi 3 masjid. Masalah ukhuwah persaudaraan itu harus dijaga betul. Sekarang ini banyak usaha pemecah belah persaudaraan, khususnya umat Islam. Kayak semacam rame-rame barusan ini di Lombok Timur, rame sekali, viral, trending sekali. Ini ada yang bertanya kepada saya, bagaimana itu ya kondisi yang sebenarnya, terus aslinya itu benar siapa? Ya mungkin ini juga dipicu dengan kesalahan memahami konteks, dan kemungkinan juga dipicu dari niatan yang jelek. Jadi masalah di Lombok itu dari awal penyampainya sang ustadz juga mungkin niatan yang jelek, walaupun katanya ada video yang dipotong,
tapi memang niatannya jelek. Berawal dengan menampilkan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Ini yang memang harus diziarahi dan disiapkan betul ziarahnya. Kalau makam ini disebutkan semua. Mulai dari makam wali yang tertua sampai terakhir katanya. Habis itu ada menyebutkan makam wali yang bernama Tai Anjing. Nah, ini kan walaupun ini videonya dipotong, mengatakan dengan menyebutkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, kemudian wali dengan unsur mengecilkan karena menampilkan Masjidil Haram ini yang perlu diziarahi. Lah ini selagian juga dia orang Wahabi, Ustadz Wahabi yang memang sudah propaganda tidak setuju ke makam-makam dan mengucapnya juga dengan tertawa. Ini kan istihza bahasanya. Pengucapannya juga dengan tertawa, namanya istihza. Ngenyek, juga menghina. Walaupun makam Tai Acong atau Tai Anjing ini memang betul ada nama wali bernama Tai Anjing, tapi kenapa diucapkan di terakhir sambil tertawa? Lah, pihak sebelah mungkin dari orang-orang Aswaja, NU dan sebagainya terlalu respect ya, diawali dari sudah kadung gregetan, mungkin dia seneng ngecek, jadi dipotong wali ini Tuan Guru Ali Batu, terakhir makom keramatnya itu dibuang, langsung Tai Acong, Tai Anjing. Ya gregetan ya, siapa yang tidak pegel? Paham Jil? Jadi makom wali, Sunan Ampel, Mbah Hasyim Asy'ari, Sunan Derajat di Jawa Timur, Sunan. Ada terakhir makom wali saumpama Tai Kebu. Makom walinya diputus. Langsung Sunan Ampel, Sunan Derajat, Mbah Hasyim Asy'ari semuanya Tai Kebu. Waduh. Ya marah. Nah ini yang terlalu respect, tidak memahami konteks, langsung garang. Yang ucap pertama juga mungkin niatnya jelek. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa disebutkan dengan atau pentingnya bersiap-siap, ini yang memang diziarah, yang ini enggak. Dan diucapkan dengan tertawa sekali pas terakhirnya itu, sehingga duar, wah, dibakar pondoknya, mau dibunuh, berapa ribu, 6.000 lebih itu demo, Bupati, Kapolres Lombok Timur, Masya Allah. Nah ini maksud saya, teman-teman Wahabi itu ya jangan terlalu usil dengan ritual-ritual yang sudah bertahun-tahun, ratusan tahun, seperti ziarah makom dan sebagainya. Masalah dalil itu tidak ada yang dalam pikiran mereka, yang lain banyak. Kita membuka ijma, kita membuka qiyas, dan kita juga membuka kaul-kaulnya ulama aslaf, ulama yang khalaf. Sehingga kalau sudah begini, niatnya itu ingin memberikan ilmu kayak supaya ngalim, ternyata malah disalahartikan, ada penyabutasan sampai wah jadi masalah besar ini di Lombok. Mudah-mudahan ini segera bisa didudukkan perkaranya secara proporsional. Kalau nanti dikaji sesuai dengan kajian para ahli, ya diawali dari itu. Kalau menurut saran saya diawali dari kenapa menyebutkan diawali dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terus memang diawali dari penyebutan tidak senang terhadap ziarah makam. Kemudian pas mengucapkan Tai Anjing dengan tertawa, Tai Acong dengan tertawa. Lah, yang mutung video ini juga harus dicari, dipotong jedak.
ketika video ini sudah terpotong, hasilnya berapa? Prosentase perbedaan marah dengan ketika panjat juga masalah semua. Jadi ketika tidak dipotong, apakah juga menimbulkan kemarahan? Kalau saya memang dari niat awal memang ingin menghina ya tetap juga bermasalah. Tapi ketika dipotong, muatan kemarahannya berlipat-lipat. Ini juga masalah. Ngaji mana? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.